terkait dengan proses penegakan hukum, baik kode etik maupun proses penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Tual. Mengawali hal ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian dari kawan-kawan media dan seluruh elemen masyarakat yang memberikan perhatian khusus dan dapat menyampaikan langkah-langkah secara transparan Polri terhadap proses etik maupun penyidikan Bribda MS. Sangat penting kami menyampaikan perkembangan ini melalui saluran utama media sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami hingga saat ini turut merasa kehilangan dan berduka yang mendalam terhadap korban Ananda AT dan kepada Ananda NK selaku kakak dari Ananda AT dan kepada keluarga orang tua dan keluarga besar. Kami bisa memahami dan peristiwa ini menjadi perhatian serius dari Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri. Berbagai pendekatan secara humanis sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Polda Maluku, mulai dari Pak Kapolres Tual dan Satbrimob Polda Maluku, demikian juga kemudian Kapolda Maluku. Memastikan proses bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat terkait dengan penegakan kode etik dan proses penegakan hukumnya, sidiknya. Memastikan pendampingan untuk perawatan kesehatan Ananda NK sehingga bisa kemudian sembuh dan pulih kembali. Demikian juga berbagai hal. Secara prinsip Polri dalam hal ini Polda Maluku dan Polres Tual selalu bersama-sama dengan pihak keluarga besar. Perlu kami sampaikan kembali komitmen Bapak Kapolri bahwa setiap personil Polri kita terikat dengan ketentuan aturan dan norma yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam setiap pelaksanaan tugas harus bisa dilaksanakan secara profesional. Kita memahami tuntutan kepada Polri agar dalam pelaksanaan tugas bisa lebih tampil humanis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyadari masih ada perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu yang mungkin mencederai harapan dan keinginan dari masyarakat. Khusus untuk insiden yang di Tual, proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana rekan-rekan ketahui sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bribda MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Sementara untuk proses penyidikannya, berdasarkan laporan polisi LPB 32 2 Romawi 2026 Satreskrim SPKT Polrestual Polda Maluku tertanggal 19 Februari 2026 untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026. Adapun sangkaan pasal yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Jadi sekali lagi saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum. Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan material bisa lengkap sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan. Untuk melengkapi keterangan konferensi pers saat ini, kami ingin mengulangi lagi dan menyampaikan penekanan dari Bapak Kapolri. Polri berkomitmen untuk melaksanakan tugas tentunya dengan humanis, melaksanakan tugas tentunya dengan seoptimal mungkin, melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi kode etik, menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Kapolri sudah menegaskan Polri tidak akan segan-segan tegas melakukan penegakan kode etik dan hukum jika ada individu-individu yang kemudian dalam pelaksanaan tugas atau sikap perilaku kemudian menyimpang. Ini wujud komitmen karena Polri menyadari harapan dari masyarakat yang demikian tinggi untuk bisa Polri tampil melaksanakan tugas secara humanis, representatif dari negara, hadir di masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, bisa dilihat manfaatnya oleh masyarakat. Paling terakhir dalam kesempatan ini kami ingin mengajak semua rekan-rekan termasuk masyarakat untuk kita mengawal proses ini sebagai wujud bahwa Polri adalah institusi yang terbuka, siap untuk menerima kritikan, masukan yang sifatnya kemudian konstruktif. Kami sadari kepercayaan dari masyarakat adalah modal dasar dan tambahan semangat bagi kami untuk tetap melaksanakan tugas. Demikian yang bisa kami sampaikan, updating terkait dengan penanganan perkara yang ada di Tual.